Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau share tentang cara bagaimana membuat pola kemeja dengan mengambil contoh dari kemeja yang sudah jadi. Mau kemejanya besar, kemeja dewasa, atau kemeja anak-anak seperti saya sekarang ini, cara melakukannya sama. Baik, kita siapkan dulu kertas untuk kita menggambar pola, serta peralatan-peralatan yang kita butuhkan seperti alat tulis, meteran, dan penggaris. Sebagai langkah awal, kita akan melakukan penambahan pada menggambar penambahan untuk kancing yang ini. Nah, jadi untuk kemeja perlu bagian depannya perlu lebih besar untuk tempat kancing. Untuk tempat kancing ini umumnya lebarnya 1-2 cm. Nah, di sini saya memilih 1,5. Kita gambar di tepi kertas seperti ini, lalu kita garis. Nah, ini merupakan kelebihan untuk tempat kancing. Kemudian kita akan mengukur lingkar kerung lehernya, membuat lingkar kerung leher. Kita tentukan titik kerung terlebar atau kerung teratas dari puncak bahu ini. Kita ukur dari ujung ke ujung seperti ini, hasilnya berapa? Nah, ini 14 cm. Nah, kemudian dari hasil pengukuran tadi kita bagi 2. Nah, tadi kan hasil pengukuran saya 14, maka kita ukur dari batas penambahan kancing sebanyak 7 cm. Nah, jadi ngukurnya dari garis batas penambahan kancing, bukan tepi kertas. Nah, kemudian untuk turunnya kerung lehernya, kita bantuan penggaris untuk menandai garis lurus ini. Kemudian kita ukur dari penggaris ke arah bawah kerung lehernya. Nah, ini berapa? Nah, ini 10 cm dan kita ukurnya di garis yang batas penambahan kancing ini. Nah, ini 10 cm. Lalu kita bentuk kerung pola depannya. Nah, begini kira-kira. Kemudian untuk pola belakang, kerungnya sekalian kita buat turunnya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Lalu kita hubungkan dari ujung kerung leher. Nah, ini merupakan kerung lehernya. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar badan kemejanya dari ujung ketiak satu ke ketiak yang lainnya. Nah, ini jaraknya adalah 40 cm punya saya. Ini dibagi 2 dulu, kemudian kita gambarkan pada kertas dari batas penambahan kancing, garis batas penambahan kancing. Nah, ini 20 cm karena 40 dibagi 2. Ini kita garis sisi kemejanya. Lalu kita akan membuat rendah bahu. Di sini kita perlu bantuan penggaris untuk mengukur perkiraan rendah bahunya. Nah, seperti ini penggarisnya kita letakkan seperti ini dari ujung bahu atas hingga ke bawah. Ini kita ukur jarak dari penggaris hingga ujung bahu terluar ini. Nah, jaraknya sekitar 3,5 cm. Nah, ini lalu kita gambarkan pada kertas. Kita buat garis bantu dulu 3,5 cm dari tepi kertas atas. Lalu kita akan mengukur panjang bahu dari ujung kerah ini hingga ke bahu yang berhubungan dengan lengan. Jaraknya 11. Kita hubungkan pada pola seperti ini. 11 cm. Lalu kita buat garisnya. Nah, bahunya sudah jadi. Lanjut, kita akan mengukur panjang kemejanya dari ujung kerah hingga ke bawah. Ini panjangnya diukur. Ini punya saya panjangnya 52 cm. Ini bagian depan, ini agak panjang dari 52, bisa dilebihkan jadi 53 cm karena kerung bawahnya lengkung. Nah, kita ukur dulu ini 52 cm. Nah, di sini kemudian kita garis mendatar rata. Nah, ini untuk garis bantu dulu, lalu kita hubungkan dengan sisi lingkar badan kemeja. Nah, ini sudah terbentuk. Kita akan membentuk kerung lengan. Kita bantuan penggaris, kita letakkan seperti ini. Lalu kita ukur tingginya dari ujung bahu hingga batas penggaris.
jaraknya berapa. Ini punya saya 16 cm. Dan lalu kita ukur dari ujung bahu atas tadi hingga ke bawah. Ini juga 16 cm sesuai dengan hasil pengukuran pada kemeja jadi tadi. Lalu kita buat garis tegak lurus dari lingkar badannya. Ini tegak lurus. Dan kemudian kita akan membuat kerungnya. Kita rapikan dulu kerung lengan. Ini kita bantuan penggaris lagi pada bagian tengah muka. Kita letakkan penggaris seperti ini. Lalu jarak dari penggaris hingga ketiak ini kita ukur berapa jaraknya. Ini sekitar 3 sampai 3,5 cm. Selisih sedikit tidak masalah. Lalu sini juga kita ukur 3 sampai 3,5 cm. Dan kemudian kita tarik garis bantu ke atas tegak lurus juga. Nah, sudah terbentuk 2 garis bantu, lalu ini kita akan membentuk kerung lengan, kira-kira bentuknya seperti ini. Tidak usah ragu-ragu untuk membentuknya. Kemudian kita akan mengukur panjang sisi dari ketiak hingga ke bawah. Jaraknya berapa? Nah, ini punya saya 30 cm, kita ukur dari ketiak hingga ke bawah sejauh 30 cm, agak naik. Dan kemudian kita akan membuat lingkar bawahnya, bagian tengah mukanya agak turun tadi ya, 1 cm, kemudian bentuknya melengkung. Ini kerung leher depan kita panjangkan hingga kancingnya. Kita akan mengukur kerung-kerung untuk mengecek. Kita ukur dulu setengah lingkar kerung pola depan seperti ini. Ini berapa jaraknya? Hasilnya 21 punya saya. Lalu bagian kemeja kita lipat 2 seperti ini lehernya untuk mengecek apakah hasilnya kurang lebih sama. Nah, ini lalu kita ukur setelah dilipat. Ini merupakan setengah lingkar kerung lehernya. Kita jalani dengan meteran. Oh, ternyata hasilnya kurang lebih 21 juga. Nah, ini kita ingat-ingat angka ini nanti kita gunakan untuk membuat pola kerah. Lalu kita cek bagian kerung lengan, kita raba, ini ternyata pola depan dan pola belakang kemeja ini sama besar. Jadi kalau biasanya agak lebih besar belakang, tapi mungkin ini karena kebetulan pola depan dan belakang sama, ini nggak masalah. Berarti polanya sudah cukup seperti ini, kita tinggal mengecek lingkar kerung lengannya. Nah, ini lingkar kerung lengannya berapa? 17,5 hasil di pola. Lalu kita cek hasil pada baju jadinya, hasilnya berapa. Kita samakan atau kurang lebih sama, selisih-selisih sedikit nggak masalah. Oh, ternyata ini juga sama. Berarti ini sudah bisa dipakai, diingat-ingat angkanya, setengah lingkar kerung lengannya berapa. Ini akan kita gunakan untuk membuat pola lengannya. Ini sudah selesai, kita akan menggunting. Pertama kita gunting dulu lapisan kancing di pola depan, seperti ini. Kemudian kita lipat lapisan ini sesuai dengan garis yang sudah kita buat pertama. Ini garis tengah mukanya kita lipat seperti ini. Nah, ini merupakan pola depan. Kita akan menggunting pola belakangnya. Ini sudah seperti ini, kita lipat di bagian sisi samping kemeja. Lipat begini. Lalu kita akan menggunting pola ini dengan keadaan pola tersemat. Kita gunting dulu bagian bawahnya. Lalu kemudian ini kita menjiplak bagian tengah depan menjadi bagian tengah belakang kemeja. Kita jiplaknya dari pola depan. Lalu kita gunting kerung lengan, lalu bahu, lalu leher belakang, kemudian ini juga leher belakang. Nah, setelah itu kita buka sematannya, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan menggunting bagian tengah belakangnya sesuai dengan garis jiplakan dari pola depan tadi. Nah, setelah ini terputus, lalu kita akan membagi dua di bagian sisi kemeja ini. Nah, seperti ini. Nah, maka sudah selesai. Ini pola depannya. Kita buka kembali lipatan kancing, kita buang
sisa-sisa dari pola kemeja bagian belakang yang menempel pada pola depan. Nah, ini pola belakang seperti ini. Sudah selesai seperti ini. Nah, karena bentuk kemeja itu biasanya sambungan bahunya itu agak lebih maju. Jadi ini kita ukur berapa jarak sambungan bahunya. Ini sekitar 3-4 cm biasanya. Ini kita ukur turun. Nah, ini sesuai dengan hasil pengukuran. Lalu kita garis. Nah, seperti ini di pola depan ya. Kemudian ini kita tandai garis bahunya supaya nanti nggak kebalik ketika disambung. Kemudian pola depan yang sudah kita garis tadi kita gunting. Nah, seperti ini. Nah, supaya nggak kebalik ini ditandain, ini kerung lehernya letaknya di sini. Nah, hasil potongan pola depan ini lalu kemudian kita tempelkan di pola belakang seperti ini. Ingat, tidak boleh terbalik. Bahu ketemu bahu. Nah, ini bahu ketemu bahu, kemudian kerung leher di sini dan kerung lengan ini. Ini lalu kita tempelkan potongannya seperti ini. Jadi nanti hasilnya pola badan belakang kemeja lebih panjang daripada pola depannya. Nah, ini seperti ini. Lalu untuk membuat pas bahu bagian belakang, ini namanya pas bahu, kita ukur dari tengah leher ke bawah turun berapa. Nah, ini sekitar 9 cm, turunnya 10 cm. Lalu kita ukurkan juga di bagian tengah belakang ini sekitar 9-10 cm. Kemudian kita garis tegak lurus rata. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin membuat pas bahu, ini dipisah. Tapi ada juga yang tidak dipisah, misalnya kemeja sekolah ya tidak memakai pas bahu. Jadi tergantung dengan kebutuhan. Nah, ini pola badan kemejanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menggambar pola lengannya. Kita akan mengukur tinggi puncak lengan. Kita bantuan penggaris, kita letakkan penggaris seperti ini dari ketiak hingga menyentuh lengan. Ini tegak lurus ya. Lalu kita ukur dari ujung bahu atas hingga menyentuh mistar berapa jaraknya. Ini merupakan tinggi puncak lengan. Kemudian lingkar kerung lengan itu sesuai dengan tadi yang di awal kita ukur. Kita siapkan kertas, sudah terlipat seperti ini supaya mudah. Kita ukur tinggi puncak lengannya di sini, tadi hasilnya 10 cm. Kemudian kita tarik garis tegak lurus ke atas. Kemudian kita ukur setengah lingkar kerung lengannya dari ujung kertas hingga menyentuh garis bantunya. Tadi hasilnya setengah lingkar kerung lengannya adalah 17,5 punya saya. Kita garis seperti ini. Lalu ini kita bagi 3 area. Ini masing-masing 3 area yang sama besar. Lalu di area pertama yang ini kita naikkan 1,5 sampai 2 cm. Lalu kita bentuk gundukan seperti ini. Dari area yang naik 1,5 menuju puncak, kemudian ke titik pembagian 3 area tadi. Sudah seperti ini, lalu kita ukur panjang lengan kemejanya dari ujung atas bahu hingga batas sambungan manset. Nah, ini 39 cm, maka ini kita ukur dari ujung sini hingga bawah sejauh 13 cm. Kemudian kita garis tegak lurus. Lalu kita ukur lebar bawah lengannya seperti ini. Nah, lalu kita ukurkan pada garis mendatar yang tadi sudah kita buat. Nah, ini tinggal kita hubungkan sisi lengannya. Nah, ini sudah selesai pola lengannya. Kita gunting pola lengan ini dalam keadaan tersemat supaya kita mendapatkan pola lengan yang utuh. Nah, untuk pola belakang itu adalah yang ini, jadi lurus saja. Ini nanti areanya, area sini, ini tandai dulu pola belakang, area sini nanti posisinya di bagian belakang kemeja. Kemudian untuk pola depan kita perlu
membuat cekungan turun setengah sentimeter di sini kira-kira. Lalu kita membentuk cekungan sebagai pola bagian depan. Lalu ini kita buang. Nah, sudah selesai seperti ini pola bagian lengannya. Selanjutnya kita akan membuat pola manset pergelangannya. Kita buka kancingnya, kita ukur lebar mansetnya, ini 4,5. Kemudian panjang manset dalam posisi terlipat 9,5 cm. Lalu kita siapkan kertas, posisinya juga sama, kertas terlipat, lebarnya 4,5 cm. Kemudian tingginya adalah 9,5 cm, lalu kita bentuk persegi. Lalu persegi ini kita gunting dalam posisi terlipat. Nah, ini dia pola manset pergelangannya sudah selesai, maka pola lengan sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut membuat pola kerah, kita siapkan kertas, posisinya juga dalam keadaan terlipat. Kita ukur, ini merupakan setengah lingkar kerung leher. Tadi di awal sudah kita cari tahu ya berapa. Lalu kita buat garis seperti ini. Kita ukur tinggi kaki kerahnya, ini berapa? Oh, ini sekitar 2,6 cm lebar kaki kerahnya. Kita ukur dari bawah tingginya 2,6. Kemudian ujung sini juga 2,6. Dan kita buat kotak. Setelah itu dari ujung pengukuran setengah lingkar kerung leher ini kita naikkan 2 cm. Dan kemudian kita hubungkan dengan garis lengkung menuju bagian tengah kerahnya. Seperti ini. Lalu dari garis lengkung ini kita naikkan selebar 2,6 cm sesuai dengan lebar kaki kerahnya. Sini juga 2,6. Kita bentuk lengkung lagi. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ukur dari tepi batas setengah lingkar kerung leher. Kita lanjutkan dulu garisnya. Kita ukur 2 cm mundur ke belakang. Lalu kita hubungkan dengan ujung sini. Kita tarik garis lurus, lalu kita bentuk lengkung di bagian kaki kerahnya. Lalu di bagian lipatan kertas, yang sini kita naikkan 2 cm dari atas batas tinggi kaki kerah. Ini 2 cm, kemudian dari ujung atas kerah ini kita naikkan, kita kasih jarak 2 cm lagi. Mundur lagi, lalu kita hubungkan titik ini menjadi garis lengkung. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Kita ukur lagi lebar kelopak kerah bagian atas yang tengah. Hasilnya 3,5 cm. Lalu kita ukur dari lipatan kertas sejauh 3,5 cm. Kemudian lebar ujung kerahnya yang ini berapa? Oh, ini 4,5 karena bentuk kerahnya tidak terlalu lancip. Ini selisihnya hanya sedikit, 4,5 cm kita ukurkan di sini. Tadi karena bentuk kerahnya tidak terlalu lancip, ini tinggal kita garis lurus saja. Kalau bentuk kerahnya selisihnya banyak, biasanya harus dilengkungkan ya membentuk. Nah, sudah seperti ini, lalu kita hubungkan dari ujung batas 2 cm masuk tadi menuju kelopak kerah seperti ini kira-kira. Nah, hasilnya seperti ini pola kerahnya. Kita akan gunting ini kelopak kerah atas, ini nanti dibuang. Kemudian bagian bawah itu kaki kerahnya. Kita gunting dalam posisi keadaan masih tersemat seperti ini. Nah, ini kelopak kerah atas, kemudian kaki kerahnya yang ini seperti kerah Shanghai. Nah, ini pola kerahnya sudah selesai. Jika dibuka utuh, hasilnya seperti ini. Nah, ini maka sudah selesai semua pekerjaan kita. Ini tadi pola badannya, ini kemeja yang kita ambil contoh, pola badan belakang dan pola badan depannya. Untuk pola badan depan, jangan lupa
Untuk menambahkan untuk lapisan sininya sekitar 3 cm, jadi lapisan ini ya. Karena kan yang kita gambar itu baru sampai penambahan kancingnya saja. Kemudian ini pola lengan, kemudian pola mansetnya, dan ini merupakan pola kerahnya. Nah, kira-kira demikian share tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.